Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Kini kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus untuk memberi pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, keselamatan kami bergantung dari bagaimana kami mendengar dan memelihara firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, yang menggantungkan hidup kami hanya kepadamu. Maka kami mohon ya Bapa, ketika pada hari Minggu ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kini kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu dalam semua kesempatan, semua kemampuan, dalam segala kekurangan dan keterbatasan, agar melalui hamba-Mu, pengajaran firman berdasar Alkitab sajalah yang disampaikan. Urapi umat-Mu yang membaca, yang mendengarkannya, dan yang merenungkannya. Biarlah kami semua dipimpin oleh Roh Kudus, agar melalui pemberitaan firman ini kami makin mengenal kuasa Tuhan, dan bahkan mengenal Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin memuliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman pada hari ini adalah dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi sangat terkenal. Dan bacaan kita tadi mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan
kronis 12 tahun lamanya, dan ia telah berobat ke berbagai tabib sampai-sampai seluruh harta bendanya habis untuk biaya pengobatannya. Dan ia datang kepada Yesus dan ia menjadi sembuh. Dalam kitab-kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas, kisah ini dirangkai bersama-sama dengan kisah Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Karena memang begitu. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Karena pada waktu itu anak Yairus sakit dan Yairus meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya agar menyembuhkan anaknya. Dan masih di tengah jalan ada berita bahwa anak Yairus itu meninggal dunia. Lalu dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus inilah perempuan ini datang menjamah jubah Yesus dan ia menjadi sembuh. Seperti saya katakan tadi, bacaan ini sudah sangat terkenal. Dan karena itu saya hanya mengangkat pointers, pokok-pokok pikiran untuk kita renungkan bersama dari bacaan ini. Pertama, dikatakan bahwa perempuan ini sudah 12 tahun kronis menderita sakit pendarahan. Ia telah menghabiskan seluruh harta bendanya, tapi keadaannya tidak membaik, malah makin memburuk. Itu bisa membuat bahwa perempuan ini menjadi tertekan, depresi, stres, frustrasi, hilang damai sejahtera, hilang ketenangan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Penderitaan, kesulitan, baik karena penyakit maupun karena berbagai hal yang lain, apalagi yang berkepanjangan, bisa membuat kita menjadi orang-orang yang putus asa. Bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tertekan. Bisa membuat kita stres, depresi, frustrasi. Kita kehilangan ketenangan batin. Bahkan kita kehilangan shalom. Kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan itu yang terjadi dengan perempuan ini. Yang kedua, dalam kondisi seperti itu, apa yang terjadi dengan perempuan ini, dengan ibu ini? Dikatakan bahwa ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Termasuk berita-berita tentang Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan ketika dia sudah mendengar tentang Yesus, timbullah tekad di dalam hatinya. Timbul keyakinan di dalam hatinya. Bahwa asal dia menjamah jubahnya saja, dia sembuh. Dia mendengar tentang Yesus. Dan dia meyakini dari pendengaran tentang Yesus itulah dia timbul tekad, timbul keyakinan bahwa asal menjamah jubah Yesus saja dia sembuh. Begitulah juga dengan kita. Ketika kita berada dalam keadaan tertekan, keadaan depresi, keadaan frustrasi, keadaan kehilangan damai sejahtera yang berkepanjangan, maka firman Tuhan datang kepada kita. Kita mendengar tentang Tuhan. Kita mendengar tentang apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Dan apakah cukup hanya dengan mendengar tentang Yesus? Oh tidak. Mendengar tentang Yesus itu harus melahirkan tekad. Harus melahirkan keyakinan. Nah saudara-saudara, saya yakin bahwa kita sering kali mendengar firman. Tapi apakah ketika kita mendengar firman Tuhan itu ada efek dari mendengar firman itu dalam hidup kita? Apakah ketika kita mendengar firman Tuhan ada dorongan untuk menjadi yakin? Ketika kita mendengar firman Tuhan ada timbul tekad dalam hati kita untuk makin mempercayakan diri kepada Tuhan? Ataukah biasa-biasa saja?
Apalagi sebagai orang Kristen kita sudah berkali-kali dan terus-menerus mendengar firman. Lama-kelamaan hal mendengar itu tidak punya daya yang mendongkrak tekad kita. Oleh karena itu, kalau kita mendengar firman Tuhan yang mengajar dan menyaksikan tentang kita bagaimana Kristus menolong kita, mendengar firman-Nya itu harus mendorong kita, harus mendobrak tekad kita, sehingga tekad kita makin kuat untuk mempercayakan diri kepadanya. Dalam Roma yang terkenal, ya, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan itu harus mendobrak, harus mendongkrak tekad kita untuk makin mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah hanya cukup timbul tekad lalu ibu ini selesai? Tidak. Memang setelah dia mendengar tentang Yesus, timbul tekadnya, timbul keyakinannya. Asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Apakah sampai di situ saja? Oh tidak. Dia langsung bertindak. Dia datang kepada Yesus. Dalam perjalanan, Yesus diiringi oleh banyak orang. Dan dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak boleh bersenggolan dengan laki-laki. Dan Anda mungkin bisa bayangkan bagaimana ibu ini menerobos pria-pria, rasul-rasul laki-laki yang semuanya sedang ada berdekatan dengan Yesus. Hanya untuk bisa menjamah jubahnya. Dengan kata lain, tekad itu diwujudkannya dalam tindakan untuk datang kepada Yesus. Begitu juga dengan kita. Kita tidak boleh hanya sampai di tekad. Kita tidak boleh hanya stop di keyakinan bahwa Yesus pasti menolong kita. Bahwa Yesus pasti menyembuhkan kita. Tekad itu harus diwujudkan dalam tindakan. Tindakan untuk datang berjumpa dengan Yesus. Tindakan untuk datang menjamah jubah Yesus. Artinya harus ada tindakan untuk datang mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ibu ini pasti menghadapi banyak rintangan ketika ia mau datang menjamah jubah Yesus. Barangkali saja ia harus menerobos kerumunan para pria, laki-laki yang mengelilingi Yesus secara berdesak-desakan. Tapi itu tidak mematahkan semangatnya dan tekadnya untuk bisa menjamah jubah Yesus. Begitu juga saudaraku, ketika kita bertekad untuk datang kepada Yesus, pasti saja ada banyak kendala, pasti saja ada banyak tantangan. Tapi tekad yang kuat, iman yang kuat membuat kita berani untuk menerobos segala rintangan dan halangan. Tekad yang kuat, iman yang kuat membuat kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk menerobos dan mengatasi berbagai kendala. Yang keempat adalah ketika dia menjamah jubah Yesus. Yesus merasa ada tenaga yang mengalir keluar dari diri Yesus. Tapi ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, Alkitab berkata bahwa dia merasa bahwa tubuhnya sudah segar dan ia sudah sembuh dari penyakitnya. Itu baru pada pihak ibu ini, baru pada pihak perempuan ini, ketika dia menjamah jubah Yesus, dia merasa bahwa dia sudah sembuh. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus merasa bahwa ada energi, ada tenaga yang mengalir keluar dari dirinya, Yesus melihat, berpaling dan melihat dan bertanya kepada murid-muridnya yang pada waktu itu pasti berada di sekitarnya.
yang sedang berdesak-desakan dengan Yesus. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Bagi murid-murid, ini pertanyaan yang tidak logis. Murid-murid menjawab begini, engkau lihat begitu banyak orang berdesak-desakan dengan engkau. Pasti saja ada yang menyentuh engkau. Pasti ada saja yang menyenggol engkau. Masakah engkau masih bertanya lagi siapa yang menjamah jubahku? Tapi mengapa Yesus bertanya itu? Karena memang semua orang seolah-olah menyentuh Yesus. Tapi ada satu sentuhan yang mengalirkan power, yang mengalirkan energi keluar dari dirinya. Bagaimana dalam penderitaan kita datang menyentuh Yesus. Menurut pemahaman saya bahwa setiap kali kita datang kepada Yesus, kita menyentuh dia, menjamah jubahnya. Itu adalah gambaran dari kehidupan berdoa. Sebenarnya ketika kita berdoa, kita sedang datang untuk menjamah jubahnya dan meminta pertolongannya. Ketika kita berdoa, itu gambaran dari kita sedang menjamah jubah Yesus. Kita sedang menyentuh Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah doa-doa kita itu menghasilkan energi, tenaga yang mengalir dari Yesus kepada kita? Atau doa-doa kita adalah doa-doa yang tidak menghasilkan apa-apa? Kalau doa kita tidak menghasilkan apa-apa, itu seperti murid-murid atau orang-orang yang berdesak-desakan itu yang sekedar nyenggol, sekedar menyentuh jubah Yesus, tapi senggolan, sentuhan itu tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, sentuhan ibu ini yang membuat energi itu mengalir dari Yesus. Jadi, apa bedanya sentuhan dari orang banyak yang berdesak-desakan dengan Yesus dengan jamahan atau sentuhan dari ibu ini? Beda, karena sentuhan dari orang-orang banyak yang berdesak-desakan itu bukanlah sentuhan dengan iman. Tapi sentuhan dan jamahan ibu ini adalah jamahan dengan iman. Nah, saya mau mengaplikasikannya dengan mengatakan begini. Kita berdoa tiap hari. Tiap hari dengan doa selalu kita datang menjamah Tuhan, menyentuh Tuhan. Tapi seringkali juga kita tidak mengalami kuasa apa-apa dari doa kita. Itu harus membuat kita introspeksi diri. Apakah kita berdoa dengan iman? Apakah kita berdoa dengan kesungguhan hati? Atau kita berdoa karena biasa saja? Apalagi doa bagi orang Kristen itu sesuatu yang rutin. Pagi, siang, malam. Sehingga kemungkinan besar doa-doa kita menjadi rutinitas. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Doa kita haruslah doa dengan iman. Doa dengan keyakinan yang sungguh. Seperti ibu ini datang menjamah jubah Yesus. Dengan keyakinan yang sungguh bahwa sekalipun dia cuma menjamah, dia pasti sembuh. Oleh karena itu kita tahu juga bahwa doa kita haruslah doa yang kita lakukan dengan iman, dengan tekad yang kuat. Bukankah ayat terkenal dalam surat Yakobus yang mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan, surat Yakobus itu bilang begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi tidak hanya sekedar berdoa, tapi berdoa dengan yakin. Maka ada kuasa yang mengalir dalam doa itu dari Allah kepada kita. Yang kelima ialah
bahwa yang keenam ya, yang pokoknya yang berikut, bahwa ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa menjamah jubahku? Sebab aku merasa ada tenaga yang mengalir keluar. Perempuan itu, ibu ini menjadi takut. Lalu dia datang tersungkur di hadapan Yesus, mengakui semuanya. Ini unsur kelima dari bacaan kita ini. Tadinya dia hanya sembunyi-sembunyi. Ketika Yesus bertanya siapa yang menjamah jubahku, apakah Yesus tidak tahu? Yesus pasti tahu. Tapi mengapa Yesus bertanya? Seperti yang kita pahami bersama, Yesus bertanya, pertanyaan itu bukanlah pertanyaan karena Yesus tidak tahu. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menuntut agar ibu ini langsung datang dengan pengakuannya. Dia datang dengan pengakuan. Dia harus mengaku bahwa apa yang dia buat itu yang justru terjadi dalam hidupnya. Begitu juga saudara-saudara. Ketika kita sudah mengalami kuasa Tuhan yang menolong kita dalam hidup kita, apakah kita mengakui itu sebagai tindakan Tuhan sendiri dalam hidup kita? Bahkan dia tidak hanya datang, ibu itu tidak hanya datang mengaku, tapi tersungkur di depan Yesus dan mengaku. Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, respon kita tidak lainlah mengakui bahwa itu dari Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena bisa saja terjadi bahwa ibu itu bisa mengatakan, saya sembuh karena saya punya usaha menjamah jubahnya. Oh tidak. Ibu itu harus datang dengan pengakuan. Mungkin saja ketika kita sakit, kita melakukan berbagai macam usaha. Ke dokter, pengobatan, dan berbagai cara. Tapi ujung-ujungnya adalah kita harus tiba pada pengakuan bahwa kesembuhan, pertolongan itu dari Tuhan. Itu terlihat dari jawaban Tuhan. Dan ini yang keenam dari catatan saya atas bacaan ini. Setelah ibu ini mengaku semua yang Tuhan sudah katakan, lalu Tuhan bilang begini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan jadilah sembuh dari penyakitmu. Perhatikan. Ya. Ketika dia menjamah jubah Yesus, dalam bacaan itu dikatakan ibu ini merasa bahwa dia sudah sembuh. Tapi setelah dia mengaku, baru Yesus mengatakan jadilah sembuh. Itu adalah penegasan bahwa kesembuhan yang dirasakan oleh ibu itu tadinya adalah dari Tuhan. Maka ditegaskan oleh Tuhan Yesus, pergilah dan jadilah sembuh dari penyakitmu. Jadi pengakuan itu mengkonfirmasi kesembuhan itu. Jadi ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, maka ketika kita mengaku bahwa pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan, itu merupakan konfirmasi, itu merupakan penegasan bahwa kesembuhan yang kita peroleh bukan dari diri kita, bukan dari kuasa lain, tapi semata-mata dari Tuhan sendiri. Hal berikut yang berkaitan dengan yang butir yang keenam ini adalah Tuhan Yesus menyapa ibu ini, hai anakku. Bayangkan, ibu ini baru sekali itu berjumpa dengan Yesus. Tapi Yesus langsung menyapa dia, hai anakku. Artinya ibu ini tidak hanya mendapat kesembuhan, tapi ibu ini juga mendapat status dirangkul sebagai anggota dari keluarga Allah.
ibu ini tidak hanya mendapat kesembuhan, tapi dia mendapat relasi yang baru sebagai anak. Makanya Yesus menyapa dia, "Hai anakku." Nah, saudara-saudara, bagaimana ketika kita bergumul dengan penderitaan kita di hadapan Tuhan, kita bergumul dalam relasi sebagai apa? Harusnya sebagai relasi anak dan bapa. Sebagai dalam relasi antara orang-orang yang berada dalam ikatan keluarga Allah. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Seorang anak yang menderita datang kepada ayahnya. Tapi bukan hanya itu. Perhatikan bahwa setelah Yesus menyapa, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dan jadilah sembuh dari penyakitmu." Hal berikut yang didapat oleh ibu ini bukan hanya kesembuhan, bukan hanya rangkulan sebagai anak, tapi juga dia mendapat keselamatan. Ya, selamat. Keselamatan di sini sebenarnya bisa diterjemahkan juga dengan damai sejahtera. Jadi dia tidak hanya pulih dari sakitnya, dia tidak hanya dirangkul sebagai anak, tapi damai sejahtera yang hilang 12 tahun itu sekarang dipulihkan kembali. Pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi bukan cuma itu. Kata selamat juga mengandung dimensi kehidupan kekal. Dimensi kehidupan kekal. Ibu ini tidak hanya mendapat sembuh fisik, tapi sekaligus dirangkul menjadi anak. Dan pada saat yang sama dia disebut, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibu ini mendapat lebih dari sekedar kesembuhan. Seperti saya katakan dari tadi, dia mendapat kesembuhan plus. Kesembuhan plus rangkulan sebagai anak, kesembuhan plus keselamatan. Itulah yang harus menjadi tujuan kita ketika kita bergumul dengan berbagai kondisi buruk dalam hidup kita. Apakah itu karena penyakit ataupun karena hal yang lain. Kita dituntut untuk tidak hanya mencari kesembuhan, tapi apakah kita juga mendapat rangkulan sebagai anak. Dan apakah kita mendapat lebih jangkauan yang lebih jauh lagi, yaitu keselamatan, sembuh, dan selamat. Nah, andai kata Anda disuruh pilih antara sembuh dan selamat, pilih sembuh tapi tidak selamat. Atau selamat tapi tidak sembuh. Pasti semua mau pilih sembuh dan selamat. Banyak orang hanya mau cari sembuh dan tidak peduli apakah jiwanya selamat atau tidak. Yang penting tubuhnya sembuh. Maka ketika dia berobat ke dokter, berdoa, tidak sembuh-sembuh saja, dia bisa tergoda untuk mencari kesembuhan dari kuasa lain, termasuk dari dukun dan sebagainya. Dan mungkin saja dia bisa sembuh, tapi sebenarnya dia kehilangan keselamatan. Oleh karena itu, hal yang keenam dalam bacaan kita ini hendak mengatakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh meminta kesembuhan dari Tuhan dengan iman, dengan tekad yang kuat, dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan itu tidak hanya sekedar menyembuhkan kita dari sakit kita, tapi kuasa Tuhan itu juga membuat kita dirangkul menjadi anak Tuhan. Dan lebih dari itu, kuasa Tuhan itu tidak hanya membawa kesembuhan, tapi membawa juga kepada keselamatan. Keselamatan punya arti yang luas. Keselamatan itu bukan sekedar shalom, bukan sekedar damai sejahtera. Tapi keselamatan juga punya dimensi keabadian, kehidupan kekal. Saya sakit, saya berdoa,
saya sembuh. Tapi iman saya tidak hanya menghasilkan kesembuhan. Iman saya juga memberi kepada saya hidup yang kekal. Karena toh pada satu waktu juga, walaupun kita sembuh, satu waktu kita akan meninggal juga. Tapi ketika kita meninggal, iman kita tidak stop di situ. Iman kita juga membawa kita memasuki kehidupan yang kekal. Tidak hanya sekedar sembuh, tapi sembuh dan selamat. Itulah 6 hal yang saya angkat dari bacaan kita tadi. Tema hari ini berkata kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya mau melengkapinya, kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan merangkul menjadi anak. Dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Itulah hasil yang utuh. Sembuh, jadi anak, dan selamat. 3 hal itulah yang sungguh harus kita terjadi dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar sembuh, tapi kita tidak jadi anak Allah karena kita cari kesembuhan dari kuasa lain. Atau kita sembuh, tapi kita tidak selamat. Maka 3 hal ini harus merupakan satu kesatuan yang kita gumuli ketika kita mengalami penderitaan karena penyakit, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, ketika kita sakit. 3 hal tadi, sembuh, jadi anak, dan selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Roh Kudus menumbuh kembangkan pengajaran, pengetahuan, pemahaman yang kami peroleh melalui pemberitaan firman ini. Dan agar pengajaran firman Tuhan itu oleh Roh Kudus dibuat berdampak dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, ketika kami merenungkan firman Tuhan tentang kesembuhan dari kuasa Tuhan, maka kami datang kepadamu membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami mohon, datanglah, lawatlah mereka. Biarlah kuasa-Mu mengalir kepada mereka. Dan mereka memperoleh kesembuhan. Rangkullah mereka sebagai anak-Mu. Dan berikanlah kepada mereka keselamatan. Kami berdoa untuk Bapak Teo Latuihamalo dan Ibu Teni Latuihamalo. Kami berdoa untuk Bapak Heri Sunardi. Kami berdoa untuk Ibu Kesia Sumarni. Kami berdoa untuk Bapak Vence Alfred Rompas. Untuk Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar. Untuk Bapak John Sihaya. Untuk Bapak Ari Lengkong, untuk Saudara Michael Manurung yang dirawat di Rumah Sakit Columbia. Bapa di surga, kami mohon datang, rawat mereka, dan berikanlah kepada mereka pertolongan yang membawa kesembuhan dan keselamatan kepada mereka. Kuatkanlah keluarga yang melayani, agar keluarga juga diberi kekuatan, ketabahan, kesetiaan untuk mendampingi dan melayani kekasih-kekasih mereka yang sakit. Berkatilah tindakan-tindakan medis yang mereka peroleh, agar dengan tindakan-tindakan itu kuasa Tuhan yang menyembuhkan boleh mereka alami. Kami
berdoa untuk kami semua agar kami juga menjaga kesehatan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kami semua rentan sakit. Kami mohon Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menjaga kesehatan kami, agar kami juga terpelihara dari berbagai gangguan penyakit. Kami juga berdoa bagi segala upaya pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar untuk mengatasi dampak dari wabah ini. Secara khusus kami berdoa untuk para tenaga medis yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang sakit, agar mereka juga terlindungi dan mereka boleh melayani orang-orang sakit untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan, berkenanlah Engkau memakai vaksinasi ini sebagai salah satu cara penanggulangan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga pada waktunya pandemi ini bisa ditanggulangi. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami, Tuhan beri hikmat bagi pemerintah kami untuk menanggulangi juga dampak ekonomi dari pandemi ini, dampak sosial, dampak politik. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami bergereja ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan kami sebagai umat yang bersekutu di persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Berkatilah pendeta, majelis, komisi-komisi, korwil-korwil. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami semua komitmen untuk tetap tekun setia melayani Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di Po Kelapa Gading ini. Engkau tilik setiap keluarga dengan apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Engkau dampingi dan Engkau memberikan kepada setiap orang pertolongan yang tepat pada waktunya. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Gonda Pais de Kalon, untuk keluarga Glenn Richard Pais, untuk keluarga hambamu Ibu Pendeta Tentreming Tias Mesak, untuk keluarga Muriama Ratu Uju, untuk keluarga Pak Ari Lengkong, dan untuk keluarga Pak Yonas Kalesaran. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau yang mengetahui semua hal yang mereka rindukan, semua hal yang mereka gumuli, Engkau tolong mereka dan memberikan kepada mereka pertolongan yang tepat pada waktunya. Hari ini juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Tuhan, kami mohon dengan bertambah usia, mereka makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin bertumbuh dalam iman, dan berdampak dalam kesaksian dan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Arya Wicaksono, untuk Saudara Christine Erik, untuk Bapak Yakob Pertuak, untuk Saudara Adel Brian Gilalo, untuk anak Michael Tohata, untuk anak Shandi Putra Tamarindang, untuk Bapak Ronald Neuten, untuk Ibu Citra Monique Arsendi Nasution Lengkong, untuk Ibu Elis Solarman Ganda Kusuma, untuk anak Deborah Marsaulina Hutauruk, dan untuk anak Stephanie Angel Tamarindang. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam pertumbuhan mereka, jasmani maupun rohani. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan bergereja kami di Po Kelapa Gading. Berkati peribadahan-peribadahan yang sampai saat ini masih dilakukan secara online. Berkati
semua tenaga sekretariat yang memberikan dukungan teknis bagi pelayanan. Berkati TK Ruth, berkati guru-guru dan murid-murid serta orang tua murid. Berkati setiap anggota majelis gereja kami dengan apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah kami semua Tuhan pakai untuk tetap melaksanakan pelayanan di gereja kami di Pouk Kelapa Gading. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pekan mendatang ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kami, apapun yang sedang kami programkan ke depan, kami mohon Tuhan jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami berjalan mengikuti jalan kami sendiri, tapi biarlah kami berjalan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka kami mohon ke depannya berikan kami hikmat, kearifan, kebijaksanaan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam apapun yang nanti terjadi dalam kehidupan kami ke depan. Ini doa kami ya Bapa, karuniakanlah lebih banyak dari yang kami mohonkan dan dengarlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita akan segera berakhir. Marilah kita tetap berupaya untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Mari silakan berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Keesan 581 bait 1 dan 2. Jikalau Kristus penolongku. Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilanku? Kaum fakir miskin berapakah? Siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya. Yang hina diangkatnya di dalam perang kebangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia, pun banyak anak terkaparlah dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan, tak tahu mengungkap pendirinya, mengulur hidup dengan berat, dianggap bodoh dan tanpa hak. Hai penguasa dan pembesar, hendaklah kalian mendengar yang tidak adil
adil dan tidak sah, melawan Tuhan dan kasih-Nya. Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, sejiwa raga manusia seutuhnya dibangkitkannya. Sekarang kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.